Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Bila. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum mengenai jenis zat dalam makanan dengan tujuan sebagai berikut. Nah, makanan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kita untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Makanan atau pangan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrien atau gizi dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Bahan makanan dikelompokkan menjadi bahan makanan pokok yang menjadi sumber zat tenaga, bahan makanan lauk pauk yang menjadi sumber zat pembangun, bahan makanan sayur yang menjadi sumber zat pengatur, dan bahan makanan buah yang menjadi sumber zat pengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bila dengan NIM 857529505. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA mengenai jenis zat dalam makanan dengan tujuan untuk mengelompokkan bahan-bahan makanan ini berdasarkan kandungan zat yang ada di dalam makanan tersebut. Baik, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk melaksanakan praktikum. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan makanan seperti bahan makanan sayuran, buah-buahan, ada lauk pauk yang terdiri dari protein hewani, protein nabati, lalu ada makanan pokok dan juga sumber lemak. Baik, sekarang saya akan mengelompokkan bahan-bahan makanan ini menjadi terdiri dari bahan makanan yang mengandung karbohidrat, mengandung lemak, mengandung protein, dan mengandung vitamin atau mineral. Baik, yang pertama saya akan mengelompokkan bahan makanan ini berdasarkan sumber karbohidrat. Karbohidrat ini terdiri dari makanan pokok yang menjadi sumber energi kita. Di antaranya ada nasi, ada terigu, ada mie, ada kentang, ada jagung, dan singkong. Karbohidrat ini merupakan zat dalam makanan yang bersumber sebagai kekuatan atau tenaga kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jadi karbohidrat ini sangat penting bagi kita untuk menjalankan aktivitas sehari-hari karena sebagai zat sumber tenaga. Lalu yang kedua, saya akan mengelompokkan bahan-bahan makanan ini berdasarkan sumber protein. Di sini saya sudah mengelompokkan sumber protein ini, ada protein hewani dan juga ada protein nabati. Protein hewani terdiri dari telur, ada ikan, dan juga daging ayam. Sedangkan protein nabatinya di sini saya sudah menyiapkan tahu dan juga tempe. Protein ini merupakan zat dalam makanan yang bersumber sebagai zat pembangun bagi tubuh kita. Protein ini terdiri dari protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani seperti telur, daging ayam, ikan, sedangkan protein nabati seperti tahu dan juga tempe. Selanjutnya saya akan mengelompokkan bahan makanan ini berdasarkan sumber lemak. Di sini yang menjadi sumber lemak ada susu, ada minyak goreng, ada margarin atau mentega,
ada keju parut, dan ada kacang tanah. Lemak ini juga merupakan kandungan dalam makanan yang berperan sebagai zat pengatur bagi tubuh kita yang juga berperan penting terhadap kesehatan dan juga pertumbuhan bagi tubuh kita. Lalu selanjutnya saya akan mengelompokkan bahan makanan ini berdasarkan sumber vitamin. Di sini sumber vitamin terdiri dari buah-buahan, yaitu ada apel, ada tomat, ada sayuran wortel, ada buah pisang, dan ada sayuran bayam. Begitupun dengan vitamin yang berperan sebagai zat pengatur di dalam tubuh kita yang sangat baik bagi kesehatan dan juga pertumbuhan di dalam tubuh kita. Nah, contohnya seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang memiliki banyak sekali vitamin yang bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi inilah bahan-bahan makanan yang telah dikelompokkan menjadi beberapa makanan sesuai dengan gizinya masing-masing. Baik, setelah saya melaksanakan praktikum IPA mengenai pengelompokan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya, maka dilanjutkan dengan praktikum mengenai pengelompokan sayur-sayuran. Di sini pengelompokannya berdasarkan sayuran daun, sayuran buah, sayuran umbi, sayuran tunas, dan sayuran kacang-kacangan. Nah, ini merupakan 20 macam bahan-bahan sayuran yang telah saya siapkan. Dan sayuran ini nantinya akan saya kelompokkan berdasarkan macam-macam sayurannya. Baik, di sini saya akan mengelompokkan terlebih dahulu, yaitu mengenai sayuran daun. Di sini ada daun seledri, ada daun kemangi, ada daun singkong, ada daun pepaya, ada daun kangkung, dan ada daun bayam. Ini semua bisa dijadikan bahan olahan sayur-sayuran. Nah, sayuran daun ini merupakan sayuran yang diambil atau yang berasal dari tangkai dan juga daunnya yang dapat dijadikan sebagai makanan bagi manusia. Lalu selanjutnya saya akan mengelompokkan sayuran kacang-kacangan. Di sini terdapat kacang panjang, ada buncis, dan juga ada roai. Ini sayuran kacang-kacangan. Lalu selanjutnya ada sayuran tunas. Di sini saya menyiapkan sayuran tunas berupa tauge.
Sayuran tunas yang saya temui hanya tauge saja, sedangkan rebung dan yang lainnya saya tidak mendapatkan karena di sini sulit untuk menemukan sayuran tunas. Lalu selanjutnya ada sayuran buah. Sayuran buah. Di sini sayuran buah terdiri dari labu siam, ada timun, ada tomat, ada tare, ada terong ungu, dan juga gambas. Lalu selanjutnya ada sayuran umbi. Di sini sayuran umbi terdiri dari kentang dan juga wortel. Jadi inilah pengelompokan sayuran-sayuran berdasarkan macamnya. Ada sayuran daun, ada sayuran kacang-kacangan, ada sayuran buah, lalu ada sayuran umbi, dan juga ada sayuran tunas. Setelah melaksanakan praktikum mengenai pengelompokan bahan-bahan sayuran, lalu dilanjutkan dengan melakukan praktikum membuat makanan sederhana berdasarkan slogan 4 sehat 5 sempurna. Sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan untuk membuat makanan 4 sehat 5 sempurna. Di antaranya saya akan membuat bakwan jagung. Bahannya ada tepung terigu dan juga jagung. Lalu di sini saya akan membuat sayur daging atau sop daging ayam, yakni bahannya ada wortel, kentang, tomat, daging ayam, lalu ada kol, juga ada penyedap rasa. Langkah pertama yaitu kita harus memotong sayuran-sayuran yang dijadikan untuk sebagai bahan pembuatan sayur sop tadi, seperti wortel, kentang, dan juga kol. Lalu untuk membuat bakwan jagung, langkah pertama yaitu kita pisahkan biji jagung tersebut dari tangkainya agar mudah kita olah. Nah, tidak lupa kita memotong daging yang akan dijadikan sebagai sayur sop. Nah, saya juga menambahkan bumbu-bumbu yang akan dijadikan sebagai bahan pelengkap untuk membuat sop daging ayam. Lalu kita harus merebus jagung tersebut sampai matang. Setelah matang, lalu kita akan membuat adonan bakwan tersebut dengan bahan tepung terigu, bumbu penyedap, dan juga memasukkan jagung yang telah direbus tadi.
Agar waktu lebih efektif, maka kita harus menumis terlebih dahulu bumbu untuk dijadikan sayur sop tersebut. Tidak lupa kita harus merebus terlebih dahulu daging yang akan dijadikan sayur sop. Tidak lupa juga kita harus memanaskan terlebih dahulu air dan juga bumbu-bumbu yang akan dijadikan sebagai sayur sop, agar waktu dalam memasak itu lebih efektif. Nah, setelah ayam tersebut terlihat setengah matang, maka kita pindahkan ke panci yang berisi air sayur sop tersebut. Jangan lupa untuk memasukkan bumbu-bumbu penyedap seperti tomat dan juga seledri agar rasanya tetap enak. Sambil menunggu sayur sop matang, lalu kita lanjutkan untuk menggoreng bawang jagung tersebut. Setelah itu kita tunggu sayur sop matang dan juga bakwan jagung ini matang. Lalu setelah matang kita akan menghidangkan makanan tersebut. Nah, ini adalah hasil praktikum membuat makanan 4 sehat 5 sempurna. Di sini ada nasi. Dan ini hasil olahan saya, yakni sayur sop daging. Ada bakwan jagung. Lalu di sini ada buah-buahannya, ada pisang dan juga apel. Dan ini ada pelengkapnya, yakni susu. Makanan ini merupakan makanan yang sehat, bergizi. Nah, di sini sudah saya siapkan makanan yang berdasarkan 4 sehat 5 sempurna, di mana dari menu-menu tersebut sudah menyiapkan atau sudah mengandung lebih dari 1 gizi, yakni ada karbohidratnya, ada vitaminnya, ada lemaknya, dan juga ada karbohidratnya. Sayur sop daging, bakwan jagung, nasi, buah-buahan, dan juga susu sebagai pelengkap dari 4 sehat 5 sempurna tersebut menjadi makanan yang sangat sehat bagi tubuh kita. Ini bakwan jagung yang enak dan bergizi. Jadi kesimpulannya adalah makanan mengandung beberapa gizi di dalamnya, yakni karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Terutama menu makanan 4 sehat 5 sempurna yang di dalamnya mempunyai gizi yang lengkap bagi tubuh kita.
Sekian praktikum dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.